Halo Tagarians, berjumpa lagi dengan saya Afi. Saat ini saya bersama dengan Bapak Wasisto Raharjo Jati, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat sore Pak Wasisto. Selamat sore Ibu Afi dan pemirsa Tagar TV semuanya. Yes. Tagarians, 7 Presiden Indonesia, 4 diantaranya lahir bulan Juni, yaitu Presiden pertama RI Soekarno lahir 6 Juni 1901, Presiden kedua RI Soeharto lahir 8 Juni 1901, Presiden ketiga RI B.J. Habibie lahir 25 Juni 1936, dan Presiden ketujuh Jokowi lahir 21 Juni 61. Ada apa ini dengan bulan Juni? Kenapa banyak sekali presiden kita dari 7, 4 diantaranya lahir bulan Juni? Untuk mengetahui karakter para presiden yang lahir bulan Juni, kita akan berbincang dengan Bapak Wasisto. Kita mulai dari Presiden pertama Soekarno. Gimana karakter pemimpin Bung Karno ini menurut Pak Wasisto? Ya, baik. Terima kasih Bu Afi atas pertanyaannya. Ya, soal karakter dan perilaku itu kan bisa dianalisis dengan cara perhitungan weton atau hari lahir Ibu. Jadi saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana kita bisa melihat karakter individu, karakter dilihat dari kapan dia lahir dan kapan beliau berkembang, maksud saya. Nah, kalau Bung Karno kan tadi yang Bu Habib bilang 6 Juni 1901 itu kalau hari pasarannya kan Kamis Pon. Kamis Pon itu kalau secara garis besar tipikal pemimpin yang bicaranya bisa diterima banyak orang. Ini merujuk pada kemampuan Presiden Soekarno yang merupakan seorang orator yang piawai dalam memainkan kata, kalimat, sehingga mampu memikat banyak orang. Dan yang lain, selain tadi kemampuan bicaranya diterima banyak orang, juga berwibawa. Nah, hal ini merujuk pada julukan yang disematkan beliau sebagai putra sang fajar. Sehingga simbolisme ini cukup mengakar bahwa Bung Karno berwibawa seperti halnya matahari. Nah, cuman dari dua hal positif tersebut ada pula sisi kurang baiknya dalam makna kepemimpinan Pak Karno. Kalau dilihat dari fotonya ya, misalnya beliau cenderung suka memamerkan keberhasilan. Nah, ini terkait pula dengan kebijakan beliau ketika masih berkuasa dengan menjalankan politik mercusuar kan, dengan membangun Gelora Bung Karno, terus Monas, dan Sarinah, dan lain sebagainya. Artinya selama berkuasa beliau ingin menampilkan suatu legasi atau peninggalan kekuasaan yang bisa dikenang banyak orang. Dan yang paling penting dan mungkin paling kontroversial ya kalau dilihat dari latar foton itu adalah jalan pikiran beliau yang itu kadang berbeda dengan pandangan umum. Nah, ini terkait pula dengan pandangan-pandangan Bung Karno yang kadangkala ketika beliau berkuasa itu berbeda, misalnya mengeluarkan konsep Nasakom yang jelas itu berbeda dengan Pancasila yang pernah beliau gagas. Juga pernah membawa Indonesia keluar dari PBB yang saat itu merupakan langkah beresiko tinggi, dan juga mendirikan Ganevo atau yang itu bertujuan untuk menyaingi Olimpiade. Artinya kalau dari semua itu kan kita bisa simak jalan pikiran beliau ini kadang-kala tidak selaras dengan apa yang orang awam bisa pikirkan. Jadi itu karakter weton Kamis Pon yang ada di dalam benak Bung Karno, Bu Afi. Oh iya Pak, sebelum bicara lebih banyak, ini Pak Wasisto menggunakan perhitungan Jawa, apa bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Itu ada hitung-hitungannya, Ibu.
Itu kalau kalau di perhitungan Jawa kan ada semacam Neptu ya. Ada jadi hari hari Senin sampai eh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan ada hitungannya. Dan itu lebih pada bagaimana kita bisa melihat karakter individu yang lahir di saat itu gitu loh Bu. Ini lebih pada sih panduan atau isyarat kira-kira beliau yang lahir di tahun sekian akan seperti ini. Meskipun ini bisa benar atau salah Ibu, tapi kebenarannya hampir 80% lah kalau bisa dikatakan. Ya, kita masih membahas Bung Karno. Yang menarik juga dari Bung Karno, kehidupan pribadinya itu istrinya banyak gitu, lebih dari satu. Apa itu berkaitan dengan kelahiran atau karakter? Saya pikir itu ada kaitannya Ibu, karena ada eh, karakter lain Bung Karno itu yang saya bilang lakuning srengenge. Artinya dimanapun beliau itu berpijak itu kan selalu memikat banyak orang yang yang itu juga termasuk lawan jenis. Artinya kita bisa simak kalau dari uh, karakter dan mitos seperti itu tidak salah kalau beliau kemudian bisa memikat lawan jenis itu. Karena pembawaannya itu uh, rupawan dan marik gitu loh. Iya, uh, masih tentang Bung Karno. Kemudian pada akhir kepemimpinannya itu menjadi presiden seumur hidup. Apa di sini timbul keserakahan karena sudah keenakan berkuasa lalu ingin selamanya menjadi presiden? Ya, ini salah satu salah satu titik balik beliau ya sebagai seorang proklamator. Ada semacam pameo kalau power tends to corrupt, corrupt absolutely kan. Jadi semakin lama berkuasa kan cenderung korup. Nah, ini yang bisa jadi berlaku pada beliau yang lama berkuasa justru makin lama makin korup. Nah, terkait tadi dengan keinginan presiden seumur hidup kan sebenarnya adalah visi beliau yang tadi pernah bilang bahwa revolusi Indonesia belum selesai. Artinya kan visi yang dilihat beliau ini kan uh, mengandaikan bahwa beliau itu harus tetap berada di depan untuk memimpin revolusi Indonesia sampai selesai. Padahal kan kalau dikatakan dengan dikomparasikan dengan ucapan atau perkataan Bung Hatta, sebenarnya revolusi Indonesia setelah selesai ketika merdeka dari Belanda atau pengakuan kedaulatan tahun 49. Cuman Bung Karno masih memikirkan bahwa revolusi itu belum selesai. Dan ini kemudian perlu panduan Bung Karno. Makanya tadi yang saya bilang di awal, Ibu Afi dan Takarian, bahwa Weton Kamis Pon ini jalan pikirannya sering tidak bisa ditebak atau berbeda dengan pandangan umum. Apa ini Pak? Saya pernah nonton film orang, misalnya Rambo, orang yang terbiasa hidup di dalam situasi perang. Ketika berada di tengah hidup damai, dia menjadi aneh dan ya seperti itu, berpikir bahwa masih akan ada perang, merasa nggak aman. Apa Bung Karno dihinggapi perasaan seperti itu? Ya, saya pikir kan kalau kita melihat ke belakang ya, di mana masa-masa krusial Bung Karno berkuasa kira-kira tahun 50 sampai 70 lah kalau kita fokus di situ. Kan di situ kan Indonesia tengah mengalami masa-masa genting kan, masih berkecamuknya perang dingin, di internal dalam negeri juga masih berkecamuknya faksi tentara, PKI dan lain sebagainya yang membuat posisi beliau ini tidak stabil. Makanya makanya ini yang mungkin memengaruhi psikologi beliau saat itu bahwa kalau bisa selama mungkin berkuasa gitu. Karena sekali jatuh itu bisa jadi kurang baik bagi negara saat itu. Legacy atau warisan Bung Karno apa Pak yang paling penting diingat generasi muda Indonesia? Ya, saya pikir banyak ya Bu Afi dan Tabarian ya.
legasi dari Bung Karno yang jelas itu mungkin adalah berdikari ya, konsep berdikari ya, berdiri atas kaki sendiri, yang itu sebenarnya kan wujud dari kemandirian suatu bangsa agar bisa mandiri, tidak bergantung pada asing kan. Nah, ini yang saya kira penting bagi generasi muda, bisa kita lihat bahwa lebih baik, pernah Bung Karno bilang itu lebih baik makan ubi daripada makan roti kan, karena menyejahterakan orang sendiri lebih baik daripada kita membuat kaya orang asing gitu, Bu Abi. Ya. Nah, sekarang bicara tentang keturunan Bung Karno, Trah Soekarno. Ini banyak sekali anak-anaknya, cucunya, kemudian juga berkembang di politik. Bagaimana Pak Wasisto melihat para politisi sekarang yang berasal dari Trah Soekarno? Ya, saya pikir kan politisi yang membawa Trah Soekarno ini kecenderungannya sama dengan terah-terah atau dinasti politik yang ada di negara lain, Bu Afi. Misalnya kan di India ada dinasti Gandhi. Salah satu yang itu dimulai dari Jawaharlal Nehru, kemudian Indira Gandhi dan Rajiv Gandhi. Dan juga ada Filipina juga sama, Jepang juga sama. Nah, kalau kita lihat benang merahnya seperti itu kan, politisi yang mengandalkan nama besar keluarga yang dulu sempat menjadi tokoh bangsa itu cenderung membuat pengkultusan. Artinya apa yang keturunannya sekarang lakukan ini adalah konsekuensi dari apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya dulu. Karena sebaik atau seburuk apapun yang mereka lakukan, itu adalah masyarakat itu menerima. Karena kultus itu sudah terpelihara dan terbangun dalam masyarakat, Bu Afi. Makanya tidak salah kemudian kalau Trah Soekarno di Indonesia begitu dihormati, Gandhi di India dihormati, itu pula di Jepang dan juga di Filipina. Artinya klan politik ini dianggap masih berwibawa karena kontribusinya terhadap negara dan bangsa di masa pergerakan kemerdekaan, Bu Afi. Oke, kita lanjut kepada Pak Harto, lahir 8 Juni 1921. Bagaimana karakter kepemimpinan Pak Harto, Pak Wasisto? Pak Harto kalau kita lihat fotonya kan Rabu Kliwon ya. Dan menariknya lagi, beliau lahir di 1 Syawal 1339 Hijriah. Ini menarik karena beliau lahir di saat Idul Fitri. Kalau kita lihat penanggalan Jawa ya dan Islam. Nah, kalau dilihat dari karakternya, beliau ini cenderung pendiam, pemomong dan penyabar. Nah, ini selaras dengan personifikasi Pak Harto sebagai Semar, atau dalam orang dunia pewayangan, Semar itu dianggap sebagai tokoh pamong bagi semua tokoh wayang yang dianggap baik. Artinya di sini kita bisa melihat watak dan karakter beliau berusaha untuk menyamai sosok Semar dalam pewayangan Jawa. Nah, yang menariknya lagi, meskipun beliau pendiam, penyabar, pemomong, tapi ada sisi lainnya, seperti beliau cenderung ambisius dan cenderung tidak mau dicapai orang lain. Nah, ini terkait pula dengan Pak Harto yang selama berkuasa itu tidak mau ada matahari kembar di pemerintahannya. Artinya beliau akan berupaya untuk menyingkirkan lawan-lawan politik yang itu dianggap membahayakan pemerintahannya atas nama stabilitas politik dan keamanan saat itu, Bu Afi. Dan menariknya lagi kalau kita lihat watak Pak Harto juga itu setia pada janji. Artinya apa yang diucapkan beliau itu akan
dipegang teguh. Nah, ini terkait pula dengan konsep kekuasaan Jawa yang beliau pegang, yaitu Sabdo Pandito Ratu. Apa yang diucapkan itulah titah gitu loh. Artinya sekali berucap maka kan dilanjutkan. Makanya selama berpuasa beliau kan cenderung berhati-hati. Namun berhati-hatinya itu juga dalam kacamata tegas gitu loh. Tidak mau mengeluarkan pernyataan blunder yang itu bisa mengurangi karisma beliau sebagai seorang pemimpin Bu Afi dan Tegarian. Ya, Pak Harto di akhir kekuasaannya juga lama sekali ya, 21 tahun. Waktu itu belum ada pembatasan jabatan presiden. Apakah Pak Harto juga mengalami seperti yang Bung Karno alami, ingin berkuasa terus, keasikan, terus nggak mau berhenti? Iya, tentu ada perbedaan ya keinginan berkuasanya lama Pak Harto dan Bung Karno. Kalau Bung Karno kan memang didasari atas visi beliau yang mengatakan revolusi Indonesia belum selesai. Nah, Pak Harto sebaliknya melihat bahwa pembangunan Indonesia belum selesai kalau tidak direstui beliau. Artinya di sini kita bisa simak adanya semacam pergeseran paradigma dalam memperoleh kekuasaan yang lama. Kalau yang sebelumnya melihat sesuatu yang abstrak, artinya revolusi Indonesia itu tidak hanya mencakup pembangunan, tapi juga ekonomi, sosial, politik, budaya. Tapi kalau Pak Harto lebih pada sosok pembangunanismenya. Nah, ini kan terkait dengan visi beliau sebagai macan Asia kan. Artinya saat itu beliau kan juga teman dekatnya Mahathir Mohamad Malaysia, Lee Kuan Yew Singapura, yang juga pemimpin lama di kawasan Asia Tenggara. Artinya kalau kita bisa simak, ketiga pemimpin ini kan cenderung lama berkuasa karena mereka juga memimpin modernisasi di negaranya masing-masing, Bu Afi. Sehingga saya pikir keinginan lama berkuasanya Pak Harto di kekuasaan juga mungkin terkait dengan visi beliau bahwa Indonesia itu harus segera mungkin maju dalam pembangunan untuk menjadi macan Asia saat itu. Kehidupan pribadi Pak Harto dalam hal cinta sepertinya menjadi bertolak belakang dengan Bung Karno ya. Ya. Pak Harto mencitrakan diri sebagai penganut monogami yang patuh gitu ya, kemana-mana dengan Ibu Tin. Sangat kontras dengan Bung Karno dengan banyak wanita. Ya. Bagaimana menurut Pak Wasisto? Ya, saya pikir kan ini ada semacam kalau kita simak ya, Putin kan keturunan Mangkunegaran. Putin kan juga jelas keturunan raja kan di sini kalau kita simak. Sementara Pak Harto itu bukan kalangan ningrat atau orang bangsawan seperti hanya Putin. Artinya di sini beliau melihat Putin ini sebagai bagian dari cara beliau mendapatkan restu sebagai seorang raja. Karena dengan menikahi bangsawan, otomatis kan status derajatnya kan naik. Sehingga ini yang menjadi alasan beliau memilih monogami kan. Karena dengan menikahi seorang bangsawan, maka jalan menuju kekuasaan itu besar. Karena statusnya sudah naik sebagai seorang penguasa dengan menikahi putri bangsawan. Kalau beda hanya dengan Pak Bung Karno yang saat itu beliau kan dari kalangan terdidik, yang jelas status sosial sudah tinggi dibandingkan dengan para istrinya terdahulu, Bu Afi. Kalau Pak Harto kan justru sebaliknya rendah. Jadi menikahi Putin yang dari kalangan Mangkunegaran, yang dari kalangan bangsawan, adalah cara beliau untuk bisa mendapatkan derajat sebagai seorang penguasa. Menurut Pak Wasisto, apa benar titik lemahnya Pak Harto itu berada pada anak-anaknya? Membiarkan anak-anaknya didekati para konglomerat, kemudian yang akhirnya nanti menumbangkannya. Saya pikir ini bisa jadi menjurus ke pandangan subjektif ya, Ibu Afi dan Pak Haryan. Cuman yang saya lihat itu kan sebenarnya kan sosok
Pak Harto kan adalah sosok yang penyayang bagi anak-anaknya kan. Jadinya apapun yang dilakukan oleh keluarganya itu adalah tanggung jawab beliau sendiri gitu. Sebaik dan seburuk apapun. Sehingga kalau dikatakan tadi titik lemahnya, saya pikir juga kurang tepat karena yang menjadi titik lemahnya beliau adalah justru keinginan beliau untuk berkuasa lebih lama itu sebenarnya. Oke. Kritik yang sering ditujukan kepada Pak Harto kan soal KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan sepertinya itu menggantung sampai sekarang. Apa memang menggantung atau memang sebenarnya nggak ada kasus? Tapi kesannya menjadi jelek Pak Harto ini sampai sekarang stigmanya dibanding Bung Karno misalnya. Nah, saya pikir kan ini uh, ada istilah sejarah pemenang itu menulis sejarahnya sendiri. Nah, kita melihat bahwa uh, anggapan bahwa Pak Harto atau Bung Karno itu baik dan buruk di masanya itu tergantung dari siapa yang menulis sejarah di mana beliau berkuasa. Nah, kalau tadi Bu Afi sebutkan kenapa citra Pak Harto itu kurang baik hingga sekarang kan ya karena mayoritas dari literatur yang sekarang ini melihat sisi buruknya beliau sebagai seorang penguasa otoriter. Karena reformasi seolah mengubah segala yang telah dituliskan Orde Baru. Ini juga berlaku ketika dulu Orde Baru berkuasa, menjelek-jelekan Bung Karno di berbagai macam kurikulum karena dianggap sebagai tokoh yang kurang baik dan sebagainya, sehingga Pancasila itu justru dijadikan alat. Nah, artinya kalau kita lihat dari sekuen itu kan bisa simak bahwa setiap penguasa, setiap masa itu cenderung kurang bersahabat dengan periode penguasa sebelumnya, Bu Afi. Jadi kalau di masa Pak Harto itu cenderung kurang harmonis dengan Bung Karno, sebaliknya reformasi kurang begitu harmonis dengan masa Pak Harto, sehingga persepsi jelek-jeleknya itu selalu muncul dan terngiang-ngiang hingga saat ini, Bu Afi. Apakah itu sesuatu yang wajar atau menunjukkan bahwa kita itu bukan bangsa yang dalam istilah Jawa kan ada ya, naik tanpa menjatuhkan. Kalau melihat pola seperti itu, sepertinya tokoh-tokoh bangsa kita nggak bijak ya Pak. Saya kira kalau masalah bijak dan tidak bijak kan itu kan ada tempatnya sendiri, Bu Afi. Cuman kalau ini kan terkait dengan konstruksi kekuasaan kan, yang kita lihat selama ini kalau kekuasaan itu kan cenderung tunggal dan tidak mau terganggu gugat kan. Makanya kemudian narasi-narasi tentang politik, narasi tentang sejarah, narasi tentang ekonomi akan dibuat untuk mengagungkan ketika si penguasa itu berkuasa dengan cara mengkambing-hitamkan penguasa terdahulu. Nah, ini sekali lagi ya, kalau kita bisa simak, ini bagian dari upaya pengkultusan kekuasaan di mana penguasa itu berkuasa sekarang. Sehingga cenderung melakukan koreksi terhadap apa yang dilakukan pendahulunya, Bu Afi. Oke. Legasi atau warisan Pak Harto apa Pak yang harus dikenang para generasi muda? Baik, Pak Harto kan seorang Jawa Tulen ya, dan beliau ini kan berangkat dari kalangan biasa. Nah, yang saya pikir legasi utama yang bisa kita simak adalah sifat kerja kerasnya dan juga komitmennya terhadap suatu kata dan prinsip. Pak Harto itu meskipun beliau itu bukan seorang dari kalangan yang mendapatkan pendidikan tinggi, tapi kalau soal komitmen dan soal janji beliau pegang teguh. Yang saat ini kita tahu sudah semakin jarang orang Indonesia seperti itu. Nah, saya pikir menjadi semacam ya, sisi positifnya beliau ya, untuk bisa kita adopsi ya, bahwa
memegang prinsip janji komitmen itu harga mati bagi seorang pribadi, karena itu adalah harga di mana kita bisa dihargai orang lain. Makanya tidak salah kemudian dulu Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, pernah bilang, Pak Harto ini adalah sosok pemimpin yang bisa dipegang kata-katanya. Nah, ini bisa kita simak bahwa hal yang sederhana ini mungkin bisa kita adopsi bagi generasi muda sekarang, berpegang pada janji dan komitmen, Bu Afi dan Tagarians. Oke, keturunan Pak Harto, anak-anak, cucu, ini anak-anak kan di Partai Golkar udah dihabisin. Padahal dulu Pak Harto yang mendirikan Golkar, tapi anak-anak Pak Harto semua nggak ada lagi di Golkar. Ya. Terus kelihatannya nggak secemerlang terahnya Bung Karno ini, mereka di politik. Gimana Bapak melihat terah Soeharto di pentas politik nasional? Kalau terah Soekarno kan masih menjalankan tradisi politik ya. Nah, kalau saya lihat itu kan sebaliknya terah Soeharto tidak seperti itu, Bu Afi. Karena yang saya lihat dan mungkin teman-teman Tagarian juga bisa mengerti, keluarga Pak Harto kan lebih banyak berkutat di sektor bisnis dan ekonomi, yang katakanlah tidak perlu main politik pun sudah kaya gitu, Pak Afi. Sementara kan kalau terahnya Bung Karno kan perlu main politik untuk bisa mempertahankan akses terhadap sumber negara. Jadi itu di situ kebalikannya, Bu Afi. Oke. Menurut pengamatan Pak Wasisto, anak-anak Bung Karno sama anak-anak Pak Harto itu punya hubungan yang baik, harmoni, atau mereka saling bermusuhan? Saya kira itu lagi-lagi itu bisa bisa memunculkan pro dan kontra ya. Tapi yang bisa kita simak di sini kan yang namanya politik kan tidak ada namanya musuh dan kawan abadi, Bu Afi dan Tagarians. Artinya mungkin di suatu saat anak-anak Bung Karno dan Pak Harto ini berlainan pandangan. Tapi mungkin di satu saat nanti kedua terah penguasa ini akan bertemu satu sama lain. Tinggal nunggu momen saja, Bu Afi. Baik, kita lanjut ke Bapak B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, lahir 25 Juni 1936, Presiden ketiga Republik Indonesia. Bagaimana nih Pak karakter Pak Habibie? Baik. Kalau dilihat dari hitungan waton ya, beliau kan lahir 5 Rabiul Awal 1355 Hijriah atau 5 Bagdo Mulut kalau dalam hitungan Jawa. Kalau dilihat dari watak, kalau dilihat dari pasarannya Jawa itu karakter beliau itu cenderung bertanggung jawab dan murah hati. Nah, ini terkait pula dengan selama beliau berkuasa kan melakukan reformasi besar-besaran kan di sektor politik, misalnya menginisiasi UU Pers, UU Partai Politik, UU Pemilu yang membuahkan Pemilu 99 dan UU Pers yang menjamin kebebasan pers hingga saat ini kan, yang dulunya di Harto itu sangat dikekang. Dan juga karakter lain dari Pak Habibie itu adalah kalau disimbolkan itu sebagai sanggar waringin atau selalu memberi perlindungan. Nah, ini terkait dengan karakter beliau yang itu cenderung mengangkat isu-isu yang itu sebenarnya sensitif tapi tidak banyak diperbincangkan banyak orang saat itu, Bu Afi. Misalnya kekerasan di Timur Timur yang mengarah pada jajak pendapat kan, sehingga Timur Timur merdeka menjadi Timor Leste. Artinya di sini visi beliau sebagai seorang humanis itu ada dengan watak beliau yang selalu memberi perlindungan ini, Bu Afi. Cuman yang menjadi karakter kekurangan beliau adalah cenderung berhati-hati, yang sehingga yang justru membuat beliau itu berada dalam posisi dilema. Sehingga ya ini bisa kita simak ketika dulu
Pak Habibie itu dihadapkan pada kebijakan apakah Timur Timur ini diberi referendum atau otonomi. Namun kemudian Pak Habibie memilih jalur referendum kan karena yakin Timur Timur akan memilih otonomi daripada merdeka. Ternyata pandangan beliau keliru saat itu. Nah ini kan adalah karakter lain dari beliau yang itu terlalu berhati-hati, tapi justru menimbulkan dilema. Dan yang paling penting dari beliau itu juga beliau itu cenderung kalau dalam simbolisme Jawa ya, lakuning lintang. Artinya beliau kalau dalam berpolitik cenderung sendiri. Berbeda dengan Pak Harto dan Pak Karno yang itu banyak kawannya. Pak Habibie ini cenderung sendiri ketika berpolitik. Makanya tidak mengherankan kalau beliau berkuasa itu pendek, karena tidak banyak aliansi yang mendukung beliau selama berkuasa di masa transisi itu. Ya, sangat pendek ya Pak ya. B.J. Habibie ini dengan kebijakannya membuat Timur Timur lepas, padahal itu sesuatu yang sangat dijaga Pak Harto sebelumnya. Apa itu membuat Pak Habibie dibenci keluarga Pak Harto, Pak? Ya, sebenarnya kalau persepsi seperti itu kan tentu ada tanda karian, ada plus dan minusnya ya. Cuman kan Pak Habibie kan cenderung reformis ya, dan cenderung korektif terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pak Harto selama berkuasa kan. Yang itu justru menimbulkan tidak sukaan kan bagi kroni-kroni Pak Harto saat itu. Sehingga dukungan politik bagi Pak Habibie selama berkuasa kan berkurang drastis ketika beliau berkuasa, Bu Afi. Iya, jadi Pak Habibie ini waktunya sangat pendek, tapi Pak Habibie juga yang apa ya, membangun fondasi bangunan-bangunan yang kokoh yang bagian dari demokrasi itu ya, Pak. Iya, jadi meskipun beliau itu pendek, tapi peninggalannya itu luar biasa. Jadi pers merdeka, pemilu dilangsungkan secara demokratis dan partai politik berkembang banyak. Dari yang dulunya itu 2 partai 1 golongan sehingga kini kita mengenal sistem multi partai, yaitu jasa beliau lah bagi demokrasi Indonesia yang bisa kita kenal saat ini, Bu Afi. Ya. Kemudian kejeniusan Pak Habibie membuat pesawat terbang itu apakah masih dirasakan di Indonesia sampai sekarang atau itu sudah nggak ada penerusnya? Menurut Pak Wasisto gimana? Sebenarnya kan kalau masalah pesawat terbang ini kan pernah diulas dalam satu buku yang ditulis oleh Profesor Zulfikar Amir, Technological State. Di situ dibilang bahwa pesawat itu bagian dari proyeksi negara saat itu Orde Baru ya, untuk bisa leap forward atau maju ke depan untuk menjadi negara maju. Artinya pesawat terbang Nurtan N250 saat itu adalah bagian dari batu loncatan untuk menjadi negara maju. Cuman kan yang menjadi masalah kan fondasinya kan belum kuat saat itu, Bu Afi. Maksud saya tidak ada semacam fondasi kukuh kelanjutan seperti apa. Nah, ini yang berdampak hingga saat ini. Jadi visi technological state yang dulu dibangun Orde Baru justru saat ini kurang begitu diterima di era sekarang karena kita tahu bahwa investasi teknologi mahal dan itu biayanya lama. Maksud saya ketika negara itu mau memproklamirkan diri sebagai negara berteknologi, itu kan biaya investasi SDM, infrastruktur kan itu lama dan itu tidak mungkin diakui sebagai legacy atau peninggalan rezim yang berkuasa saat itu. Bisa jadi rezim lain yang itu penggantinya akan mengklaim itu. Artinya secara politik kan tidak menguntungkan Bu Afi dan Kak Karyan. Makanya kemudian pesawat terbang ini ada investasi politik yang mahal yang
mungkin bagi penguasa sekarang itu kurang begitu menarik karena bisa jadi yang mengklaim itu adalah pengganti setelah penguasa sekarang, Bu Afi dan Takarians. Apa benar ya Pak? Saya pernah baca buku pada saat-saat terakhir Pak Habibie itu Prabowo membawa pasukan mau melakukan pemberontakan. Apa benar tuh Pak? Ini ini bisa jadi bisa pro dan kontra, Bu Afi. Cuman kan yang menarik saat itu kan keputusan beliau yang memberhentikan Pak Prabowo kan juga dianggap langkah berani, Bu Afi. Yang saat itu kita tahu Pak Prabowo kan masih menjadi menantu Presiden Soeharto kan. Dan tentu ada semacam perang emosional dan konflik di saat Indonesia tengah masa transisi, sehingga kejadian seperti itu antara bisa ya atau tidak, Bu Afi. Tapi yang jelas di saat itu kan Indonesia tengah mengalami transisi di mana faksi reformis ingin terus lakukan reformasi, sementara faksi militer ABRI kan masih berupaya transisi untuk kembali ke barat kan, sehingga gejolak-gejolak emosional itu mesti ada, Bu Afi dan Takarian. Iya. Kisah cinta Pak Habibie ini banyak orang yang suka, sampai Pak Habibie begitu cinta ya sama Ainun istrinya, sampai membuat buku kemudian difilmkan. Banyak sekali yang terharu dengan kisah cinta Pak Habibie. Ini kalau dalam pandangan Pak Wasisto tadi, dalam bagaimana bisa diceritakan karakter Pak Habibie dalam cinta ini? Ya, kalau kita bisa simak kan, kalau masalah cinta itu sebenarnya kan masalah hidup masing-masing ya, Bu Abi. Tapi kalau sampai membuat buku memori seperti itu kan bisa jadi beliau ingin menjadikan cintanya sebagai satu monumen kan. Nah, ini mungkin terinspirasi dari pembangunan Taj Mahal yang juga diinspirasi kisah Sultan terhadap istrinya. Nah, saya pikir mungkin itu yang menginspirasi Pak Habibie sehingga membuat novel tentang istrinya kan, untuk menjadikan monumen cinta yang itu bisa dikenang generasi selanjutnya. Artinya di sini bisa kita simak kalau Pak Habibie itu seorang yang setia dan sayang pada istrinya, sehingga sampai dibikinkan monumen dalam bentuk novel itu, Bu Afi dan Takarian. Anak-anak Pak Habibie ini, Pak Wasisto mungkin memperhatikannya, apakah mereka suatu hari akan terjun ke politik atau mereka memang jauh dari politik? Saya pikir kalau keluarga Pak Habibie ini kan cenderung besar dan berkembang dari lingkungan terdidik, dan berbeda dengan keluarga-keluarga penguasa sebelumnya yang cenderung masih sangkut paut dengan politik. Kalau yang ini kan benar-benar mundur dari politik, karena mereka justru berkutat pada pengembangan teknologi. Misalnya Pak Ilham atau Pak Tarik Habibie kan lebih condong pada investasi teknologi kan daripada masalah politik, yang itu bukan fokus mereka. Sehingga bisa kita simak di sini fokus mereka lebih pada masalah non politik sebenarnya. Oke, legasi atau warisan Pak Habibie apa yang harus diingat generasi muda? Mungkin yang perlu kita simak dan garis bawahi adalah sikap beliau yang pemberani ya, yang cukup, maksud saya pemberani dalam hal ini berani berpikir out of the box. Yang saat itu kan saat beliau berkuasa, langkah pertama yang beliau lakukan adalah pers dibuka, partai politik diberikan banyak, pemilu boleh ada. Yang saat itu kan sebenarnya, dan juga yang paling penting adalah lahirnya UU otonomi daerah, yang saat itu
desain awalnya adalah untuk menjaga Indonesia jangan sampai terpuruk atau terpecah belah. Karena tahun 99 kan Indonesia kan tengah dalam masa genting di mana setiap daerah itu berkecamuk dan UODA ini dilahirkan. Nah, dari situ kan kita bisa simak kalau beliau ini kan seorang yang visioner, Bu Afi dan Takarian. Artinya melihatnya ke depan gitu loh. Jadi meskipun saat itu keadaan atau sistem itu masih berpijak pada nilai lama, nilai otoriter, tapi demi kepentingan yang lebih jauh dan lebih besar, berpikir out of the box atau visioner dalam hal ini. Meskipun itu juga berisiko saat itu karena banyak kalangan yang tidak suka dengan langkah beliau menjadikan Indonesia seperti itu, Bu Afi dan Takarian. Lanjut, Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, lahir 21 Juni 1961. Bagaimana ini, Pak? Karakter Pak Jokowi. Pak Jokowi kan kalau dilihat dari fotonya kan Rabu Pon ya. Atau kalau dalam penanggalan Jawa beliau lahir di tanggal 7 Muharram 1391 Hijriah atau 7 Suro. Nah, ini menarik. Suro kan atau Muharram kan bulan keramat bagi kalender umat Muslim atau Jawa. Sehingga ada nilai-nilai sakral yang sekiranya membawai beliau ketika berpuasa. Nah, kalau terkait dengan watak karakter kepemimpinan, seperti yang saya lihat itu kan karena beliau lahirnya Rabu Pon ya, seperti halnya Pak Harto yang tadi lahirnya di Rabu Kliwon, hari Rabu. Jadi karakter beliau ini cenderung sama dengan Pak Harto ya, pendiam, pemomong, dan penyabar. Ya, artinya lebih banyak diam daripada bicara. Nah, ini bukan saya mau menyamakan dengan Pak Harto, tapi karena kebetulan saja watak pasalnya sama, hari Rabu lahirnya. Dan menariknya lagi, Rabu Pon ini juga, Rabu Pon yang menjadi hari lahir Pak Jokowi ini juga menunjuk bahwa jalan pikiran beliau yang kadang tidak, yang berbeda dengan pandangan umum. Artinya kan di sini kita bisa simak dengan karakter beliau yang suka belusuan kan. Artinya sesuatu yang itu tidak terbayang bagi semua kalangan kok pemimpin mau jalan sana sini kemari tanpa pengawalan atau belusuan kan. Artinya kan kita bisa simak kalau ini terkait pula dengan watak potongan beliau yang Rabu Pon yang jalan pikiran suka ditebak. Nah, ini pula terkait dengan visi politik beliau yang cenderung maksud saya kalau sudah berkata ya tidak akan dibantah gitu loh. Ini yang seringkali kurang menyediakan ruang negosiasi dengan para atau ruang dialog dengan para pengkritiknya. Nah, ini yang menurut saya agak menarik kita melihat Pak Jokowi. Tapi yang sisi positifnya adalah Pak Jokowi ini orang yang juga berkarakter bumika petak atau suka bekerja. Nah, ini yang sekiranya kita bisa simak kalau visi Pak Jokowi kan kerja kan. Ya ini sesuai dengan watawan beliau yang demikian Bu Afi dan Takarian. Makanya tidak salah kalau Pak Jokowi beliau seperti sekarang kan yang tidak bisa diam dan selalu ingin bekerja. Nah itu yang bisa kita simak dari karakter kepemimpinan Pak Jokowi, Bu Afi dan Takarian. Pada zaman Jokowi, jabatan presiden sudah dibatasi maksimal 2 periode atau 10 tahun. Sudah nggak bisa lagi diduga-duga apakah serakah dengan pengen berkuasa terus ya Pak ya. Ya. Jadi seperti zaman Bung Karno sampai menyebut diri presiden seumur hidup. Kemudian Pak Harto sampai 21 tahun berkuasa. Nah, pada zaman Jokowi, jabatan presiden sudah dibatasi 10 tahun maksimal.
Ya. sehingga tidak bisa lagi diduga-duga atau wah serakah atau tidak menjadi pertanyaan lagi itu ya Pak. Uh, saya pikir kan kalau masa jabatan presiden 3 kali ini sebenarnya kan hanya semacam gimmick politik ya. Maksud saya ini sebagai semacam pemanahan isu yang itu tujuannya adalah menjatuhkan orang kan sebenarnya. Karena secara konstitusi kan uh, jabatan ketiga setelah jabatan 1, 2 selesai kan tidak diperbolehkan. Makanya saya pikir kalau dalam hal ini Pak Jokowi tahu persis lah ini permainan politik yang tujuannya untuk menjatuhkan beliau berkuasa Bu Afi dan Takaris. Ya, jadi ya, pada waktu itu sempat ada wacana memperpanjang jadi 3 periode dan Pak Jokowi juga langsung menegaskan bahwa itu adalah usulan dari orang yang menjerumuskan dirinya. Itu sikap yang jelas ya Pak. Itu jelas Ibu, itu jelas itu. Ya karena begini, Bu Afi dan Takarian. Seorang pemimpin yang makin lama makin berkuasa kan cenderung suka dirayu kan sebenarnya. Artinya kalau terjebak rayuan kan akan justru itu menjatuhkan dirinya sendiri. Dan saya pikir kan Pak Jokowi tahu akan hal seperti itu kan. Makanya beliau langsung membuat uh, garis batas bahwa ini bukan menjadi keinginan saya gitu. Keinginan beliau maksud saya, maaf. Karena secara konstitusi tidak boleh ada presiden 3 masa berturut-turut. Bahwa dan kalian. Ya, jadi keputusan bahwa seseorang menjadi presiden Indonesia maksimal 10 tahun atau 2 periode itu udah produk politik yang udah paling benar banget ya Pak ya kalau kita berkaca kepada negara modern Amerika ya Pak. Saya pikir kalau presidensialisme memang ada pembatasan kekuasaan, Bu Afi. Karena kita kan kiblat presidensialisme kita kan pada Amerika Serikat kan, yang juga membatasi termin presiden itu hanya 2 periode. Karena begini, kalau misalnya tadi yang saya bilang di awal, semakin lama berkuasa itu kan semakin korup. Nah ini yang menurut saya dihindari dalam negara-negara yang penganut presidensialisme, yakni hanya membatasi presiden hanya 2 kali masa periode. Ini berbeda dengan halnya parlementarisme yang memungkinkan Perdana Menteri itu bisa sampai berapa periode, asalkan beliau itu mampu menghimpun koalisi kan. Tapi itu kan kalau kita simak dari dalam demokrasi modern sekarang kan peluangnya kan sangat kecil, Bu Hafi dan Tagarian. Karena seorang Perdana Menteri yang mampu berkuasa hingga bertahun-tahun kan itu bisa jadi beliau menggunakan atau mempunyai koalisi yang solid di pemerintahannya. Yang saat ini belum tentu negara-negara yang mengenai sistem parlementer itu punya seperti itu. Karena kan kalau kita bisa simak Perdana Menteri di parlemen kan juga bisa langsung jatuh hari itu juga karena mau tidak percaya. Dan sementara kalau presiden kan masih aman karena ada termin yang harus beliau jaga sampai akhir masa jabatan Bu Afi dan Takaria. Latar belakang presiden lahir bulan Juni ini Pak. Kalau kita lihat Bung Karno, Pak Harto, Habibie, terus Jokowi yang lahir di pinggir kali, diusir-usir Satpol PP ini, Jokowi ini kelihatannya satu-satunya presiden Indonesia yang benar-benar rakyat jelata ya Pak. Oh, enggak, ada Pak Harto, Bu Afi. Pak Harto Oh, juga Pak. Pak Harto juga rakyat jelata, Bu Afi. Pak Harto, Maksudnya Jokowi paling miskin gitu Pak. uh, uh, persepsi miskin kan tergantung pada zamannya, Bu Afi. Artinya kalau kita takarannya miskin sekarang ya mungkin bisa benar bisa salah. Tapi kalau kita gunakan uh, termin istilah miskin terhadap masa kecil Pak Harto itu jelas miskin sekali karena beliau kan juga anak petani yang buruh tani atau petani ya, saya agak mungkin nanti sudah dikoreksi yang uh, beliau ketika lahir kan orang tuanya sudah cerai Bu Afi. Ini lebih tragis kalau menurut saya masa kecil Pak Harto bandingkan dengan presiden lain selama berkuasa.
Kemudian mengenai kisah cinta Jokowi ini juga sama dengan Pak Harto ya, penganut monogami ya Pak? Eh, ya saya pikir kan anu ya, eh, karena monogami ini kan sebenarnya terletak pada eh, posisi beliau sebagai lahir dan besar dari kalangan rakyat jelata, Bu Afi. Kalau kita pertimbangkan yang poligami kan cenderung dari kalangan bangsawan kan. Nah ini yang bisa kita ambil garis batas. Kalau uh, presiden yang lahir dari kalangan biasa, kalangan rakyat jelata itu cenderung monogami dibandingkan poligami. Karena uh, karena itu bagian dari janji atau kesetiaan lah. Oke, kita lihat sekarang keturunan atau anak-anak atau keluarga Jokowi. Pada awalnya anak-anaknya benar-benar berbisnis. Gibran itu benar-benar nggak suka politik lah pada awalnya kalau kita baca gitu ya jejak digitalnya. Kemudian Gibran menjadi wali kota Solo, kemudian mantu Pak Jokowi, Bobi Nasution, wali kota Medan. Apakah ini sesuatu yang berjalan natural atau ada apa Pak? Baik, sebenarnya kan kalau dalam konteks sekarang itu partisipasi hak politik aktif kan itu merata bagi semua kalangan buafi, termasuk pula anak penguasa, anak orang biasa maupun ya maksudnya setara. Cuman yang kita bisa simak hari ini kan adalah kecenderungan munculnya klan-klan politik atau bahasa akademiknya adalah munculnya aristokrasi politik kan itu justru lahir dan berkembang ketika demokrasi itu menurun. Nah, kita bisa simak Indonesia kan indeks demokrasinya kan semakin lama makin turun. Yang katakanlah kalau di tahun 99 sampai 2004 itu indeks demokrasi kita masih di dalam karakter full demokrasi karena HAM masih dipelihara, partai masih belum sikut-sikutan atau dan mungkin pluralisme dan toleransi masih terjaga. Tapi saat ini kan demokrasi Indonesia cenderung liberal dan maksud saya cenderung mengarah ke uh, semi otoritarian karena pendulumnya makin lama makin bergeser. Nah, itu yang menyebabkan karakter demokrasi kita menjadi semakin transaksional atau dalam bahasa gampangnya kalau kita ingin maju sebagai seorang kandidat itu harus punya uang atau materi yang tinggi untuk menjadi kan kita sebagai seorang nominasi. Hal ini yang menguntungkan keluarga-keluarga penguasa yang mereka jelas punya akses terhadap sumber negara, maksudnya punya materi lebih, punya akses politik yang kuat, sehingga mereka bisa berkontestasi politik lewat jalur formal dan konstitusional. Meskipun secara etika mereka jelas cenderung nantinya akan menampilkan oligarki dalam demokrasi. Nah ini yang mungkin berlaku bagi para sanak famili atau tidak hanya di nasional ya, tapi lokal juga, di mana kecenderungan kekuasaan yang itu berbasiskan pada arisan keluarga itu menguat saat ini, Bu Afi dan Takarias. Pak, indeks demokrasi Indonesia menurun itu yang menilai siapa dan parameternya apa saja Pak? Ada Ibu Afi, itu ada banyak lembaga pemeringkat global yang melihat pencapaian demokrasi per negara itu dari berbagai macam sektor. Misalnya ada ada Fidem Institute yang itu berbasis di Swedia. Ada Pew Research Center di Amerika Serikat. Ada lembaga-lembaga survei global lain. Nah, artinya parameter-parameter yang mereka gunakan itu kurang lebih memiliki kesamaan dan keberbedaan Bu Afi dan Pak Harian. Cuman
kalau kita bisa konklusikan, karakter demokrasi yang sempurna itu adalah kebebasan pers yang seimbang dan merata, menjunjung tinggi HAM dan pluralisme, korup minim korupsi, dan juga komitmen dalam demokrasi. Kalau kita bisa ekstraksikan semua parameter dari lembaga demokrasi yang ada di lembaga pemeringkat survei demokrasi yang ada di seluruh dunia. Nah, kalau kita bisa kategorikan secara lebih rigid lagi kan ada namanya full demokrasi, ada namanya semi demokrasi, yang terakhir adalah flavored demokrasi atau demokrasi yang cenderung cacat. Nah, Indonesia itu kan cenderung mengarah ke agak menurunnya ke sana ya, Bu Afi dan Takarian, karena kita bisa simak di sini berbagai macam fenomena yang ada, misalnya kebebasan berekspresi yang kini cenderung dikuasai oleh buzzer, atau mungkin partai politik yang cenderung tidak peka terhadap masalah harian dan lain sebagainya. Nah, dan mungkin pemimpin yang korup. Nah, itu bagian dari indikator yang membuat Indonesia kok semakin menurun indeksnya, Bu Afi dan Takarian. Oke, Pak Jokowi masih memimpin, masih berlanjut, tapi mungkin ada catatan dari Pak Wasisto, sesuatu warisan legasi atau sesuatu dari Pak Jokowi yang sebaiknya diingat gitu para generasi sampai nanti Pak Jokowi sudah berhenti. Ya, saya pikir nih ya, Pak Jokowi perlu menampilkan warisan atau legasi yang sifatnya diskursus ya. Kan selama ini kan Pak Jokowi cenderung atau mungkin akan menampilkan warisan kekuasaannya ke dalam bentuk infrastruktur kan. Nah, saya pikir di sini ada baiknya pula beliau juga menampilkan warisan kekuasaan yang sifatnya diskursif atau wacana atau narasi yang saat ini belum banyak dilakukan kan, karena lebih banyak mengungsi hal-hal yang sifatnya fisik. Kalau yang abstrak belum banyak dibicarakan beliau, Bu Afi. Kalau misalnya misal kalau Pak Karno kan ada berdikari. Nah, saya pikir penting kiranya beliau menampilkan narasi-narasi seperti itu, Bu Afi, agar bisa dikenang generasi muda. Oke, Pak Wasisto, Bung Karno sudah kita bahas, Pak Harto sudah, B.J. Habibie sudah, Jokowi sudah. Kita nggak tahu presiden berikutnya 2024 apakah akan lahir bulan Juni atau tidak, kita tidak tahu ya Pak. Ada satu catatan penting dari saya yang agak menarik. Oke. Bisa simak tuh begini, Bu Afi dan Takarian. Dari 4 pemimpin ini yang kita bahas sore ini, itu lahirnya itu seringkali bergantian. Kalau Pak Karno kan tadi Kamis Pon, Pak Harto Rebo Kliwon. Kemudian Pak Habibie kembali lagi Kamis lagi. Sekarang Pak Jokowi Rabu lagi. Artinya ada semacam urutan Rabu, Kamis. Nah, ini nggak tahu apakah ini semacam petunjuk atau apa, tapi menarik dibicarakan tadi karena kok pemimpin Indonesia yang lahir di bulan Juni kok lahirnya di tengah minggu gitu loh. Rabu, Kamis. Nah, ini kan seolah kan menjadi isyarat apakah pemimpin selanjutnya itu juga lahir di hari-hari seperti itu atau mungkin sama mengikuti pola ini, Bu Afi dan Takarian, karena ini bisa menjadi semacam penunjuk ya, kok lahirnya kok sejak pemimpin pertama hingga sekarang kok akhirnya kebanyakan kok di pertengahan minggu, hari Rabu, Kamis. Begitu, Bu Afi dan Takarian. Berarti nanti kita perlu cek para kandidat yang sering-sering disebut dalam bursa Capres 2024, tanggal lahirnya, hari-harinya ya Pak? Saya kira itu penting ya, karena bisa jadi itu karena begini, yang namanya hari lahir kan itu kan menunjukkan isyarat alam semesta kan, orang ini kan menjadi apa ke depan kan. Nah, kebetulan saja kok pemimpin Indonesia itu lahirnya di setiap hari Rabu dan Kamis. Nah, ini mungkin menjadi semacam penunjuk bagi kita untuk bisa melihat kira-kira siapa yang nanti berkuasa di tahun 2024 selanjutnya, Bu Afi dan Takarian. Oke, pertanyaan terakhir Pak, pesan dari Pak Wasisto, bagaimana kita
menempatkan para pemimpin negara kita, para presiden kita, melihat sisi baiknya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya pikir generasi muda kita perlu seimbang dan kritis ya. Kalau kita melihat sejarah di setiap masa presidensialisme, karena seringkali kan kita terbawa narasi yang dibangun oleh penguasa di mana kita hidup kan. Artinya kita hanya berpaku pada satu sumber saja. Nah, saya pikir penting bagi generasi muda dan generasi selanjutnya itu agar bisa berpikir secara korektif dan juga kritis, sehingga mereka bisa membandingkan sumber-sumber lain yang dianggap relevan. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah yang dulu itu benar, atau justru yang dilakukan pemerintah sekarang itu salah. Artinya kita bisa bisa berpikir secara komparatif lah, tidak selalu berpaku pada satu sumber saja, karena kalau satu sumber saja itu cenderung nanti kita berpikirnya dogmatik akhirnya, tidak berpikir kritis terhadap capaian dan kegagalan pemerintahan yang dulu dan sekarang. Bu Afi dan Takarian. Baik Pak Wasisto, terima kasih diskusinya sore ini Pak. Demikian Targarian perbincangan saya dengan Bapak Wasisto Rardojati, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang 4 presiden Indonesia lahir bulan Juni. Sampai jumpa di lain kesempatan.